Di tahun 2024 ini saya punya standar tersendiri untuk beli sebuah TWS. Yang pertama, baterai harus gede, ada ANC, fittingnya nyaman, dan tentunya suaranya bagus. Dan semua itu ada di TWS yang satu ini. Hai semua, balik lagi di YouTube. Yes, ini adalah Soundcore Liberty 4NC, sebuah TWS dari Soundcore yang akhirnya menjadi daily driver saya. Video ini mungkin nggak jadi sebuah video review super detail tentang fitur-fitur, terus cara pakai fiturnya, karena udah banyak reviewer di luar sana yang bahas sebelum video ini dibikin. Di sini saya cuma mau cerita aja pengalaman saya pakai TWS dari Soundcore ini dan alasan kenapa saya pilih untuk jadi daily driver saya. Oke, sedikit background saya tentang per TWS-an. Saya itu pengguna handphone Android Samsung tapi pakai iPad dan pakai Mac juga. Pertama itu saya pakai TWS itu Samsung Buds Pro, terus ganti ke Soundcore A20i, ganti lagi ke Soundcore .3i, terus ganti ke AirPods AirPods Pro Gen 2. Terus beli Soundpitch Clear dan terakhir beli si Liberty 4NC ini. Dan semua itu nggak ada yang lama. Paling lama itu si Buds Pro karena mungkin itu yang pertama kali, jadi ya masih seneng-senengnya lah. Selain itu paling ya sebulan 2 bulan nggak lama jual lagi dengan alasan ya nggak cocok sama suaranya lah, kurang fiturnya lah, nggak cocok sama fittingnya, atau bahkan seperti AirPods Pro yang ternyata sama sekali nggak worth it menurut pandangan pribadi saya ya. Harganya terlalu tinggi, suaranya ya so-so lah. Lalu kenapa saya memutuskan si Liberty 4NC ini untuk jadi daily driver saya? Pertama, karena baterainya gede. Ini 50 jam baterainya, sangat cukup untuk saya yang kadang nggak kepikiran harus ngecharge TWS berapa hari sekali. Hariannya sih saya pakai mungkin sekitar ya 45 sampai 1,5 jam dan itu udah nggak perlu khawatir sama kehabisan baterai. Pokoknya butuh ya ambil pakai gitu aja. Bahkan saya semenjak beli sekitar 2 bulan yang lalu, saya baru ngecharge itu kalau nggak salah 1 kali, itu pun karena indikatornya udah menunjukkan warna merah, jadi ya harus saya charge. Dan ngecharge-nya pun juga cukup cepat, bisa pakai kabel ataupun pakai wireless charging. Nah, alasan kedua karena fitting. Seperti yang sering saya katakan bahwa fitting dari sebuah IM atau TWS itu berperan vital untuk urusan suara dan kenyamanan. Nah, apa gunanya kalau suara bagus tapi fittingnya nggak karu-karuan? Dan di Liberty 4NC ini fittingnya enak banget, nyaman, ear tips bawaannya pun juga enak, jadi nggak usah pusing buat ganti ear tips, beli tinggal pakai aja. Terus alasan yang ketiga adalah karena ANC. Nah, ANC di sebuah TWS jadi standar untuk diri pribadi saya. Kenapa? Karena kalau mau ngejar suara, mau ngejar sound quality ya jangan beli TWS, beli IM kabel aja. Beli TWS itu menurut pandangan saya pribadi itu untuk sebuah kepraktisan dan beli fitur serta teknologi yang disematkan di dalamnya. Dan menurut saya ANC untuk sebuah TWS yang bisa saya bilang proper itu ya TWS harga minimal 500 ribuan lah. Contohnya kayak Soundcore .3i. Dah itu adalah batas bawah untuk sebuah ANC. Dan perlu diketahui ANC-nya itu harus nyaman. Buat teman-teman yang pernah pakai TWS ber-ANC pasti ngerasain kalau ANC diaktifin itu kepala berasa kayak pengang, berasa mau nelen ludah, kayak naik gunung lah. Gitu-gitu. Nah, di Liberty 4NC ini feel seperti itu tetap ada, tapi nggak separah di Buds Pro ataupun di AirPods Pro 2 yang itu sangat-sangat mengganggu buat saya pribadi. Iya sih, memang kita bisa atur tingkat kekedapan TWS-nya atau ANC-nya itu di apps-nya. Tapi ya itu, Liberty 4NC ini menurut saya ANC-nya nyaman banget. Nggak cuma ANC, karena Liberty 4NC ini ada juga fitur ambient mode yang bisa buat dengerin sekitar. Jadi kalau dipakai jogging misal atau sepedaan di luar rumah, itu suara sekitar masih kedengeran dan itu sangat-sangat natural. Lebih natural dibandingkan sama Buds Pro-nya Samsung dan ya nggak sedigital AirPods Pro. Naturalnya itu gimana sih Bang? Maksudnya berasa nggak pakai TWS gitu loh.
suara ambientnya itu nggak terlalu besar, nggak ada boosting untuk suara orang atau frekuensi tertentu. Ngobrol sama orang yang jaraknya jauh ya kedengerannya jauh. Kalau ngobrol sama orang yang deket ya kedengerannya dekat. Ngobrol sama orang yang di bagian kanan, nggak cuman kanan doang, kirinya tuh tetap ada suara si dia orang di kanan itu sedikit, jadi berasa natural banget, kayak nggak pakai TWS. Terus alasan yang keempat yaitu ya pasti suaranya bagus, karena difungsikan mungkin akan lebih dari ya 70% dengerin musik, ya suaranya harus bagus. Dan kerennya ada fitur custom EQ. Bisa bener-bener di custom 8 band seperti ini, seperti yang saya pakai harian. Atau kalau bingung mau kayak gimana customisasinya, bisa juga pakai preset bawaannya Soundcore. Lalu gambaran suaranya gimana bang? Ya secara garis besar ini hitungannya suara yang V-shape. Ya oke lah, kita bahas satu-satu. Dia punya bass yang cukup besar seperti layaknya Soundcore ya, signaturenya Soundcore, dia ngebass. Untuk midnya cukup oke, masih terdengar stand out, nggak terlalu mendem ketutupan sama frekuensi low-nya. Midnya masih oke, buat dengerin genjrengan gitar juga masih enak, masih renyah. High-nya nggak nusuk, tapi bukan yang tumpul sampai dark banget. Tetap dapat cering dan crispy-nya frekuensi high. Dan itu masih bisa kok dikoreksi pakai EQ. Bisa dibikin lebih balance dan bisa ya disesuaikan lah sama selera teman-teman, maunya seperti apa. Intinya drivernya bagus, bukan driver yang kaleng-kaleng. Nah, alasan yang kelima adalah worth it parah. Untuk harganya di harga sejuta ya, bisa dibilang under sejuta, malah 99-an. Ini secara spek udah melebihi Buds Pro dan AirPods yang harganya ya luar biasa di atasnya si Liberty 4NC ini. Udah dapat baterai 50 jam, dapat ANC, terus ambient mode, custom EQ. Mic-nya juga bagus. Oh ya, lupa ya bahas mikrofon. Saya merasa terbantu banget sama mikrofonnya si Liberty 4NC ini. Lebih tepatnya istri saya sih. Jadi pernah suatu saat itu belanja di supermarket sambil teleponan sama dia, beli inilah, beli itulah, popoknya anak-anak jangan sampai kelupaan, beli susu yang ribet lah pokoknya, dibelanja di supermarket. Kata istri saya sih suaranya bagus, cukup bening ke suara orang di sekitar, nggak terlalu kedengeran. Pokoknya buat ngobrol, buat teleponan itu enak. Oke, tes 1, 2, 3 ini adalah hasil mikrofon dari Soundcore Liberty 4NC. Ini di dalam ruangan ada suara AC, kondisinya malam hari, ruangannya nggak terlalu di treatment akustiknya, masih ada gema-gemanya. Dan ya, seperti inilah hasil suara dari Soundcore Liberty 4NC. Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Dan juga suaranya itu bagus. AirPods Pro dan Buds Pro itu mungkin mirip ya suaranya, tapi dengan harga yang cuma sejutaan dapat ANC, dapat tetek bengeknya dengan suara yang sebagus Buds Pro dan sebagus AirPods Pro. Harusnya ini sih yang layak dibeli daripada Buds Pro ataupun AirPods Pro. Tapi ya jangan disuruh bandingin sama ayam ya, ekspektasinya jangan ketinggian. Ini TWS yang biaya dari harganya yang dibayarkan nggak cuman buat ngurusin suara, ada cost untuk fitur-fiturnya juga, ada cost untuk codec, ada untuk ngurusin Bluetooth-nya dan lain sebagainya. But overall secara value ini bagus banget dan harusnya akan jadi pilihan mudah untuk direkomendasikan. Nah, jadi gitu dulu aja ya untuk video kali ini. Komen aja di bawah buat tanya-tanya dan diskusi, like aja. Kalau teman-teman suka, feel free buat subscribe. Thanks sudah nonton sampai akhir. Kita ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.